Hai semuanya, kenalin aku Cantika Salsabila Pratiwi dan juga ada rekan saya. Dan saya Hafilan Zainul Umam. Jadi di sini kami akan presentasikan terkait dispositional attribution of corporate executive. Is self-interest a conscious decision or a state of mind? Di sini yang sudah saya sebutkan, saya sendiri Cantika Salsabila dan juga ada rekan saya Hafilan Zainul Umam. Yang pertama ada terkait mind the gap, the business ethic fallacy. Di sini fokus utama tuh terletak pada pentingnya integritas pemimpin karena karakter pribadi sangat mempengaruhi budaya etika dalam organisasi. Jadi tidak semua pemimpin tuh memiliki kemampuan psikologis untuk bernalar secara moral, sehingga pendidikan moral saja tidak cukup untuk membentuk kepemimpinan yang etis. Berdasarkan pengalaman di berbagai organisasi di dunia, ditemukan bahwa kepribadian pemimpin dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif atau justru penuh tekanan dan penuh persaingan yang tidak sehat. Misalnya di sini ada contoh dalam perusahaan dengan pemimpin yang jujur dan transparan, tercipta budaya kerja yang etis dan juga saling menghargai karena karyawannya itu meneladani sikap pemimpinnya. Sebaliknya, jika pemimpin itu hanya berorientasi pada keuntungan pribadi saja dan juga membiarkan adanya kecurangan, karyawan itu cenderung meniru perilaku tidak etis tersebut hingga menjadi sebuah kebiasaan. Kemudian di sini ada the social responsibility of business and role of corporate executive. Nah, menurut Milton Friedman dalam artikelnya di tahun 1970 itu yang berjudul The Social Responsibility of Business is to Increase its Profit. Nah, menyatakan bahwa tanggung jawab utama seorang eksekutif perusahaan itu adalah menghasilkan keuntungan bagi pemilik bisnis. Nah, pandangan ini tuh sering disalahartikan seolah-olah Friedman ini hanya menekankan profit semata aja. Padahal sebenarnya ia tuh menegaskan bahwa bisnis itu harus mencari keuntungan selama tetap mematuhi hukum dan juga norma etika. Dengan kata lain, bisnis itu boleh mengejar laba setinggi-tingginya, tapi tidak boleh mengorbankan nilai moral atau melanggar aturan masyarakat. Nah, Friedman ini juga menekankan bahwa perilaku etis itu merupakan bagian penting dari tanggung jawab sosial suatu perusahaan. Nah, di sini contohnya ada kasus pencemaran lingkungan menunjukkan dilema antara laba dan juga sebuah etika. Nah, karena adanya kepatuhan hukum itu belum tentu berarti itu bertindak etis. Sebaliknya, perusahaan seperti Bank BTPM dan Danone Indonesia membuktikan bahwa mencari keuntungan dapat sejalan dengan etika melalui program tanggung jawab sosial dan juga keberlanjutan. Kemudian ada something very basic missing, di mana bagian ini tuh membahas hilangnya rasa moral pada sebagian pemimpin. Seperti yang terlihat pada kasusnya Watergate di era Presiden Nixon, para pejabat yang terlibat itu tampak kehilangan kemampuan membedakan mana yang benar dan juga mana yang salah. Nah, itu menunjukkan kegagalan pendidikan dan lingkungan dalam menanamkan nilai kejujuran dan juga tanggung jawab. Nah, fenomena ini tuh juga terjadi di dunia bisnis di mana sebagian pemimpin tuh tidak memiliki empati atau kompas moral. Seperti kata Abraham Lincoln, sifat dasar manusia itu sulit diubah sehingga pemimpin dengan kesadaran moral itu menjadi kunci menjaga integritas suatu organisasi. Sebaliknya, pemimpin yang hanya mementingkan diri sendiri akan menimbulkan budaya kerja yang patuh tanpa berpikir dan menghancurkan nilai etika perusahaan. Nah, contohnya itu di dalam kehidupan di Indonesia ini ada kasus korupsi besar seperti kasus IKTP atau juga Jiwasraya yang menunjukkan bagaimana pejabat tinggi atau pemimpin perusahaan itu bisa terjerumus dalam perilaku tidak etis karena hilangnya rasa bersalah. Mereka tuh tidak hanya melanggar hukum tapi juga kehilangan empati terhadap masyarakat yang dirugikan. Kemudian ada power, pride, and trust. Di sini membahas bagaimana kekuasaan, kesombongan, dan juga kepercayaan itu saling berkaitan dalam etika kepemimpinan bisnis. Kekuasaan itu sebenarnya bersifat netral, bisa digunakan untuk kebaikan atau juga bisa disalahgunakan. Nah, masalah itu muncul ketika pemimpin menjadikan kekuasaan itu sebagai alat untuk mempertahankan posisi dan juga ego, bukan untuk melayani orang lain. Pemimpin yang haus kekuasaan biasanya itu memiliki sense of entitlement atau rasa berlebihan, merasa dirinya itu dan organisasi adalah satu, dan menganggap semua keputusan itu benar selama menguntungkan seorang pemimpin ini. Nah, hal ini tuh membuat mereka kehilangan trust dari orang lain karena keputusan itu diambil tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap karyawan, pelanggan, maupun masyarakat. Selain itu juga pride atau kesombongan juga menjadi akar dari banyak penyalahgunaan kekuasaan. Menurut C.S. Lewis itu kesombongan itu mendorong seorang untuk selalu ingin lebih unggul dari orang lain, bukan sekadar melakukan hal dengan baik. Jadi pemimpin yang rendah hati dan berintegritas itu disebut giver.
karena berorientasi pada kepentingan bersama. Sebaliknya, pemimpin yang sombong dan juga egois itu disebut dengan takers yang hanya memikirkan diri sendiri dan sering merusak budaya organisasi. Nah, contoh nyata ini bisa dilihat pada kasusnya Alan Bond di Australia yang awalnya tuh sukses besar tapi jatuh karena keserakaannya dan juga kecurangan dalam bisnis. Kemudian di sini ada humility, di mana bagian ini menekankan bahwa kerendahan hati atau humility ini merupakan ciri penting dalam kepemimpinan yang efektif. Pemimpin yang baik berfokus untuk membimbing, mendukung, dan juga menginspirasi orang lain, bukan mencari keuntungan pribadi saja. Nah, sikap rendah hati bukan berarti merendahkan diri, tapi menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan diri sendiri. Sebaliknya, pemimpin yang dipenuhi kesombongan atau pride itu cenderung sulit mengakui kesalahan, enggan memuji orang lain, dan menciptakan budaya saling menyalahgunakan yang dapat merusak kepercayaan dalam suatu organisasi. Penelitian James Collins tuh tentang kepemimpinan tuh menemukan bahwa pemimpin yang hebat adalah mereka yang memiliki perpaduan antara kerendahan hati dan juga kemauan yang kuat untuk mencapai tujuan organisasi yang disebut dengan level 5 leadership. Nah, di sini ada contohnya dapat dilihat dari contohnya sosok pemimpin yang dikenal tegas namun tetap rendah hati, menghargai kerja tim dan berorientasi pada kepentingan bangsa bukan pribadi. Jadi sikap ini yang membangun kepercayaan dan juga menciptakan organisasi yang tangguh. Kemudian ada the best and worst is business people. Nah, organisasi yang fokus pada layanan pelanggan dan memiliki budaya saling menghargai biasanya itu dipimpin oleh orang-orang yang sopan, sabar, jujur, dan juga adil. Namun, bisnis ini juga bisa memunculkan sisi negatif manusia seperti penipuan, intimidasi, persaingan berlebihan, menyalahkan orang lain, atau bersikap egois. Jika perilaku buruk itu dibiarkan oleh pemimpin, sifat tersebut tuh bisa menjadi bagian dari budaya organisasi, budaya yang terlalu kompetitif, baik antar perusahaan maupun antar karyawan. Nah, itu seringkali mengurangi kerjasama sejati dan merusak integritas suatu organisasi. Pemimpin yang naik jabatan dengan cara menahan informasi, mengambil kredit orang lain, dan menyebar rumor itu atau menjelekan staff itu akan menanamkan pesan bahwa perilaku tidak etis itu dapat diterima. Secara sederhana, kualitas budaya dan perilaku dalam organisasi itu sangat tergantung pada pemimpin dan tone at the top, karena perilaku mereka tuh menular ke seluruh organisasi. Contohnya di sini ada misalnya perusahaan Gojek itu selalu memberikan penghargaan, mendukung pelatihan, dan juga mendorong kerjasama serta transparansi sehingga itu membangun trust dan juga loyalitas. Kalau misalnya di sini contoh negatifnya itu ada misalnya ada perusahaan beberapa startup itu yang masih kompetisinya internal itu berlebihan, membuat karyawan itu saling menjatuhkan, mengurangi kerjasama, dan juga talenta terbaik itu juga pindah ke organisasi lain. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Teman-teman sekalian, di sini saya akan melanjutkan terkait penjelasan dari teman kelompok saya dari Mbak Cantika, di mana seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya dalam suatu organisasi bisnis modern seperti saat sekarang ini banyak pemimpin yang dikenal karena ketegasan, keberanian, dan kemampuan untuk mengambil keputusan secara cepat. Akan tetapi di balik hal itu semua ada suatu pertanyaan mendasar, apakah pemimpin tersebut di balik hal itu semua benar-benar bisa melakukan penalaran moral secara baik dan secara tepat di dalam suatu organisasi ataupun perusahaan yang mereka pimpin. Nah, sehingga pada buku ini dijelaskan bahwasanya suatu sifat otoriter di dalam kepemimpinan ini sering disalahartikan sebagai suatu efektivitas kepemimpinan, sehingga dalam sikap otoriter tersebut nantinya akan muncul yang namanya perilaku intimidatif, yang mana hal ini akan hanya menghasilkan suatu kepatuhan jangka pendek, namun pada akhirnya akan menghancurkan kepercayaan dan loyalitas anggota di dalam organisasi maupun perusahaan tersebut, karena mereka itu melakukannya karena atas dasar paksaan dan karena adanya intimidatif dari pemimpin, bukan berangkat dari kesadaran akan tanggung jawab yang mereka miliki. Sehingga hal ini para pemimpin tersebut yang tidak mempunyai empati dan tidak mempunyai nurani di sini seringkali naik ke puncak karena karismatik dan rasional secara semu. Maksudnya di sini para pemimpin tersebut mempunyai suatu target untuk bisa mencapai puncak karirnya mereka dengan melakukan kegiatan-kegiatan manipulatif, yang mana hal itu mereka bingkai di dalam suatu karismatik yang baik, sehingga mereka nanti pada akhirnya akan mampu mencapai puncak karir yang mereka inginkan. Nah, di mana perilaku tersebut merupakan suatu perilaku destruktif, yang mana perilaku destruktif tersebut lahir karena karakter patologis yang memang ada di dalam diri masing-masing pemimpin tersebut. Hal itu bukan karena sekedar tekanan situasional ataupun tekanan budaya yang ada dalam organisasi, akan tetapi karena memang sifat patologis yang ada dalam setiap diri pemimpin yang
melakukan tindakan-tindakan menyimpang seperti hal itu. Nah, sehingga di sini ada yang namanya critical question for all business ethic, di mana asumsi yang kita ketahui bersama bahwasanya semua pelaku bisnis ini memiliki hati nurani, bahwasanya asumsi tersebut tidak selalu benar, karena pada dasarnya banyak praktek-praktek yang dilakukan oleh seorang pemimpin bisnis, oleh seorang pelaku bisnis, yang mana mereka pandai untuk menyembunyikan sifat manipulatif mereka di balik karisma dan kecerdasan sosial yang ditampakkan secara nyata terhadap publik. Nah, hal ini banyak kita temui di perusahaan-perusahaan milik negara ataupun BUMN, bagaimana praktek-praktek manipulatif yang banyak dilakukan oleh para pimpinan-pimpinan yang tidak bertanggung jawab, sehingga dari praktek tersebut banyak merugikan baik itu terhadap negara maupun terhadap masyarakat luas. Nah, sehingga hal ini bisa jadi individu-individu ataupun pemimpin yang melakukan tindakan-tindakan seperti itu tidak memiliki yang namanya kemampuan moral reasoning karena adanya gangguan kepribadian. Nah, di mana gangguan kepribadian ini merupakan suatu gangguan psikiatris, di mana hal ini ada beberapa eh, 4 macam gangguan kepribadian di sini yang nantinya akan menjadi latar belakang dari munculnya sifat-sifat demikian. Di mana yang pertama ada narsistik, di mana sifat ini haus akan pengakuan, biasanya cenderung arogan dan juga mempunyai empati yang minim. Dan yang kedua antisosial, di mana pada sifat ini cenderung impulsif, agresif, bahkan melanggar norma-norma hukum yang ada, dan juga ketika mereka melakukan suatu kesalahan mereka cenderung merasa tidak bersalah dan tidak merasa menyesal. Dan ketiga ada borderline, di mana ini berhubungan dengan konflik yang tidak stabil dan emosi yang tidak stabil yang dimiliki oleh seseorang. Yang terakhir ada histrionik, di mana hal ini mencari perhatian yang berlebihan. Hal ini hampir sama dengan narsistik, kepribadian yang pertama. Sehingga dari 4 kepribadian ini nanti akan menjadi cikal bakal ataupun latar belakang munculnya kegiatan-kegiatan menyimpang di dalam suatu organisasi ataupun bisnis yang mereka pimpin ataupun bisnis yang mereka kelola. Nah, sehingga dari materi ini bisa kita simpulkan bahwasanya tidak semua pemimpin itu memiliki moralitas yang sehat. Nah, yang kedua, etika bisnis tersebut perlu memperhatikan aspek kepribadian dalam memahami kegagalan moral suatu organisasi. Dan yang tak kalah pentingnya bahwasanya karakter dan integritas pribadi adalah pondasi utama dalam kepemimpinan berkelanjutan. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Terakhir yang ingin kami sampaikan bahwasanya hal baik dimulai dari kita sendiri. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.